Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amara Restu Rahmadita. Saya dari kelas T3H dengan NIM 233140707111072. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis apa yang akan saya jalankan, yaitu bisnis percetakan offset printing. Untuk tabel konten itu ada 10. Yang pertama pendahuluan, di dalam pendahuluan itu ada topik dan latar belakang. Kedua itu ada problem dan solusi. Ketiga itu ada unique selling point atau USP. Yang keempat itu metode perancangan UCD atau GDD. Yang kelima itu target market. Yang keenam itu mind mapping. Yang ketujuh itu tentang aplikasi. Yang kedelapan itu fitur. Kesembilan konsep visual aplikasi. Kesepuluh user flow. Pendahuluan. Topik, bisnis percetakan offset printing. Alasan saya memilih ide bisnis percetakan offset printing karena bisnis offset dapat menawarkan berbagai produk dan layanan dari cetakan komersial hingga produk kreatif, menarik lebih banyak segmen pasar, dan perkembangan teknologi dalam percetakan memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas layanan seperti cetakan digital dan personalisasi. Latar belakang, percetakan merupakan industri yang berperan penting dalam penyebaran informasi dan pengetahuan sejak penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15. Sebelum penemuan ini, proses penulisan dilakukan secara manual yang memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Gutenberg mengembangkan teknik cetak dengan menggunakan huruf yang dapat dipindahkan atau movable type yang memungkinkan produksi buku dan dokumen secara massal. Penemuan ini membuka jalan bagi penyebaran ilmu pengetahuan, agama, dan ideologi secara lebih luas, mendemokratisasi informasi dan memberi dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam gerakan reformasi Protestan dan penyebaran literatur ilmiah. Sejak itu, teknologi percetakan terus berkembang pesat. Pada awal abad ke-20, diperkenalkan teknik percetakan offset yang memungkinkan pencetakan massal dengan kualitas tinggi dan biaya rendah. Pada 1990-an, percetakan digital muncul sebagai solusi yang lebih fleksibel, memungkinkan produksi lebih cepat dan efisien, serta memberi ruang bagi personalisasi produk cetakan. Meskipun teknologi digital dan media online semakin berkembang, industri percetakan tetap memiliki peran penting, terutama dalam pendidikan, media massa, pemasaran, dan seni. Dalam menghadapi tantangan digitalisasi, percetakan juga mulai berfokus pada keberlanjutan dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dan proses yang lebih hemat energi. Masalah. Yang pertama, pengguna sering mengalami kesulitan dalam mengunggah file desain mereka, baik karena format yang tidak didukung atau ukuran file yang terlalu besar. Kedua, pengguna baru sering kebingungan dengan langkah-langkah dalam proses pemesanan yang dapat menyebabkan frustasi dan potensi kehilangan pelanggan. Yang ketiga, pengguna merasa kesulitan mendapatkan estimasi harga yang tepat berdasarkan spesifikasi cetakan yang mereka pilih. Keempat, aplikasi yang sulit dinavigasi dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi bagi pengguna sehingga mengurangi kepuasan mereka. Yang kelima, pengguna sering tidak memiliki informasi yang cukup tentang status pesanan mereka yang dapat menyebabkan kekhawatiran tentang kapan pesanan mereka akan selesai. Solusi yang pertama, pastikan aplikasi mendukung berbagai format file populer seperti PDF, AI, PSD, PNG, dan JPG. Kedua, sertakan tutorial interaktif atau video panduan yang menjelaskan langkah-langkah pemesanan. Ketiga, implementasikan sistem estimasi harga yang menghitung biaya secara real-time berdasarkan spesifikasi yang dipilih, sehingga pengguna dapat melihat harga secara instan. Yang keempat, rancang antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif dengan menu yang jelas dan tombol aksi yang mudah diakses. Yang kelima, implementasikan sistem pelacakan yang memungkinkan pengguna untuk melihat status pesanan mereka secara real-time. Alasan dan perangkat. Alasannya karena mobile aplikasi memungkinkan pelanggan mengakses layanan percetakan kapan saja dan di mana saja, meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas dalam melakukan pemesanan, dan aplikasi memudahkan pengguna untuk mengunggah desain, memilih produk, dan melakukan pembayaran sehingga proses pemesanan menjadi lebih cepat dan efisien. Perangkat yang digunakan dalam mobile application ini adalah Android dan iOS. Dengan menggunakan perangkat Android dan iOS memungkinkan pengembang untuk mengoptimalkan antarmuka dan pengalaman pengguna sesuai dengan pedoman desain masing-masing platform, meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna. Unique selling point atau USP. Yang pertama, kemudahan penggunaan. Yang kedua, kustomisasi tinggi. Yang ketiga, estimasi harga instan. Yang keempat, pelacakan pesanan real time. Yang kelima, integrasi dengan platform desain. Yang keenam, program loyalitas dan diskon. Yang ketujuh, dukungan pelanggan yang responsif. Yang kedelapan, fitur ulasan dan rekomendasi. Yang kesembilan, promosi eksklusif. Yang kesepuluh, integrasi pembayaran yang aman dan beragam. Yang kesebelas, kualitas cetakan yang terjamin. Yang kedua belas, fitur komunitas atau forum.
Metode perancangan. Untuk aplikasi percetakan offset printing, Goal Direct Design atau GDD lebih cocok daripada User Centered Design atau UCD. Berikut saya jabarkan alasannya. Yang pertama, fokus pada tujuan pengguna. GDD menekankan pada pencapaian tujuan akhir pengguna seperti efisiensi dan kualitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan dalam industri percetakan. Yang kedua, proses terstruktur. GDD menyediakan pendekatan yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah kompleks, mulai dari pengaturan teknis hingga manajemen produksi yang penting dalam percetakan offset. Ketiga, efisiensi operasional. GDD memastikan aplikasi dirancang untuk meningkatkan efisiensi operator dalam mengoperasikan mesin cetak, membantu mereka mencapai tujuan produksi lebih cepat. Keempat, pengambilan keputusan berdasarkan data. GDD memfasilitasi pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan tujuan bisnis yang relevan untuk memastikan produktivitas optimal dalam proses cetak. Target market yang pertama, demografis, usia 20-55 tahun, fokus pada profesional dan pengusaha yang aktif di dunia bisnis dan pemasaran. Jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tidak ada batas spesifik tetapi dengan penekanan pada posisi pengambilan keputusan di perusahaan. Pendidikan, minimal sarjana, banyak yang memiliki latar belakang di bidang bisnis, pemasaran, komunikasi, atau desain. Psikografis gaya hidup, konsumen yang menghargai kualitas, estetika, dan inovasi dalam produk cetak. Mereka cenderung terlibat dalam berbagai acara dan kegiatan bisnis, nilai dan kepercayaan, mengutamakan kualitas dan layanan yang cepat, efisien, dan berkualitas. Banyak yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan dan lebih memilih produk yang ramah lingkungan. Minat, tertarik pada pemasaran, branding, acara, dan desain grafis. Mereka aktif mengikuti tren terbaru dalam industri percetakan dan pemasaran. Geografis, lokasi, fokus pada daerah perkotaan di mana terdapat konsentrasi bisnis, organisasi, dan acara yang memerlukan layanan percetakan. Skala wilayah dapat melayani pasar lokal, regional, atau nasional tergantung pada kapasitas produksi dan kemampuan distribusi. Kondisi ekonomi menargetkan area dengan perekonomian yang berkembang di mana perusahaan dan organisasi memiliki anggaran untuk promosi dan pemasaran yang efektif. Mind mapping, introduction. Percetakan memiliki peranan penting dalam penyebaran informasi dan pengetahuan, dimulai dengan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15. Sebelum ini, penulisan dilakukan secara manual yang sangat memakan waktu dan biaya. Dengan pengembangan huruf yang dapat dipindahkan atau movable type, Gutenberg memungkinkan produksi buku dan dokumen secara massal, yang mendemokratisasi informasi dan berkontribusi pada gerakan reformasi Protestan serta penyebaran literatur ilmiah. Unique selling point yang pertama itu ada kemudahan penggunaan, yang kedua kustomisasi tinggi, yang ketiga estimasi harga instan, yang keempat pelacakan pesanan real time, yang kelima integrasi dengan platform desain, yang keenam program loyalitas dan diskon, yang ketujuh dukungan pelanggan yang responsif, kedelapan fitur ulasan dan rekomendasi, yang ke-9 promosi eksklusif, yang ke-10 integrasi pembayaran yang aman dan beragam, yang ke-11 kualitas cetakan yang terjamin, ke-12 fitur komunitas atau form. Selanjutnya target market, yang pertama demografis, 20-55 tahun itu usia, laki-laki dan perempuan itu jenis kelamin, minimal sarjana pendidikan. Kedua, psikografis, menghargai kualitas estetika dan inovasi dalam produk cetak. Kedua, mengutamakan kualitas dan layanan yang cepat. Ketiga, tertarik pada pemesanan, branding, acara, dan desain grafis. Geografis, yang pertama itu fokus pada daerah perkotaan, kedua melayani pasar lokal, regional, atau nasional, ketiga menargetkan area dengan perekonomian yang berkembang. Selanjutnya problem statement. Proses pemesanan yang rumit dan memakan waktu dapat mengurangi kepuasan pelanggan dan menyebabkan kehilangan potensi penjualan. Solution, rancang antarmuka pengguna yang bersih dan mudah dinavigasi dengan icon yang jelas, instruksi yang sederhana untuk memudahkan pelanggan akan dalam memahami setiap langkah pemesanan. Tentang aplikasi, mobile aplikasi percetakan offset printing adalah sebuah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk memesan layanan cetak secara online melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pemesanan layanan percetakan tanpa harus mengunjungi fisik percetakan secara langsung. Pengguna dapat mengakses berbagai layanan percetakan, mengunggah file desain, memilih jenis kertas, warna, ukuran, serta menyelesaikan pembayaran melalui aplikasi tersebut. Tujuan utama dari mobile aplikasi ini adalah untuk membuat proses pemesanan layanan percetakan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Pengguna tidak perlu lagi datang ke percetakan secara fisik, melainkan dapat memesan langsung dari perangkat mobil mereka kapan saja dan di mana saja. Fitur. Berikut fitur-fitur yang ada pada mobile application percetakan offset printing. Yang pertama,
katalog produk, yang kedua kustomisasi produk, yang ketiga kalkulator harga otomatis, yang keempat desain online, yang kelima pemesanan dan pelacakan pesanan, yang keenam integrasi pembayaran online, yang ketujuh notifikasi dan update pesanan, kedelapan manajemen akun pelanggan, kesembilan sistem manajemen inventaris, kesepuluh analisis dan laporan bisnis, kesebelas chat atau customer service, kedua belas integrasi dengan jasa pengiriman, yang ke-13 diskon dan promosi. Konsep visual aplikasi yang pertama itu ada logo. Yang pertama, teks berwarna merah bertuliskan EK mewakili nama atau inisial perusahaan. Yang kedua, teks di bawah nama perusahaan menggunakan font berwarna biru dan berbunyi The Trusted Offset Printing, yang berarti bahwa perusahaan ini memposisikan dirinya sebagai penyedia jasa percetakan offset yang terpercaya. Yang ketiga, pada bagian bawah logo terdapat teks berwarna merah yang menunjukkan lokasi perusahaan, Kaliurang 28 Malang. Ini memberikan informasi fisik tentang keberadaan perusahaan di Malang. Keempat, di bagian bawah teks alamat ada nomor telepon yang dimulai dengan 9539352 yang kemungkinan merupakan salah satu saluran komunikasi dengan perusahaan. Yang kelima, di sebelah kanan tulisan EK terdapat simbol segitiga berwarna yang terdiri dari beberapa lapisan dengan warna-warna cerah seperti biru, kuning, merah, hijau, dan hitam. Pola ini mungkin mencerminkan kualitas berwarna atau kemampuan perusahaan dalam percetakan berbagai warna atau representasi proses cetak CMYK, kian, magenta, yellow, dan K atau black. Selanjutnya color palette. Warna-warna yang disajikan sangat kontras satu sama lain, seperti merah, biru, hijau, dan kuning. Ini membuat palet ini menarik perhatian dan terlihat cerah. Warna-warna cerah seperti ini sering digunakan dalam logo atau desain untuk menciptakan kesan yang hidup, dinamis, dan energik. Kedua, kombinasi warna merah, biru, kuning, dan hijau sering kali terkait dengan desain grafis atau percetakan, terutama bila mengingat format cetak CMYK atau Cyan, magenta, yellow, dan K atau black. Ini bisa menunjukkan bahwa palet ini digunakan untuk industri percetakan atau desain yang menekankan spektrum warna penuh. 3. Pengguna warna putih. Sebagai latar belakang atau pemisah bisa memberi ruang yang cukup untuk menjaga warna-warna cerah lainnya tetap seimbang. Warna putih memberikan kesan bersih dan minimalis di antara warna-warna cerah tersebut. Yang pertama itu merah, melambangkan energi, gairah, dan perhatian. Kedua, biru melambangkan ketenangan, profesionalisme, dan kepercayaan. Ketiga, hijau melambangkan alam, pertumbuhan, dan harmoni. Keempat, kuning melambangkan kebahagiaan, optimisme, dan semangat. Yang kelima, putih melambangkan kesucian, kebersihan, dan keterbukaan. Selanjutnya untuk tipografinya saya memakai dua, yaitu Poppins dan Brief Serif. Selanjutnya untuk referensi tampilan itu, di sini kita bisa lihat ada login dan daftar, verifikasi email, detail aplikasi, katalog produknya, dan lacak paket. Selanjutnya untuk icon style saya memakai, pertama itu ada login, username, password, pelacakan, telepon, dan email. Untuk buttonnya saya menggunakan 4. Yang pertama itu ada default button, yang kedua itu ada button Hanover, yang ketiga itu ada disable button, dan yang keempat itu ada gas button. Untuk user flow punya saya, ini saya buat untuk masing-masing fiturnya. Yang pertama itu katalog produk. Start, selanjutnya masuk homepage, klik fitur katalog produk, memilih salah satu produk, selesai. Selanjutnya untuk kustomisasi produk. Start, masuk ke homepage, klik fitur katalog produk, memilih salah satu produk, upload file desain, mengupload file desain cetak, memilih spesifikasi produk, mendapatkan hasil filter produk, selesai. Selanjutnya untuk kalkulator harga otomatis, start, masuk ke homepage, klik fitur katalog produk, memilih salah satu produk, upload file desain, mengupload file desain cetak, memilih spesifikasi, mendapatkan hasil fitur produk, mengisi opsi tambahan, klik tombol kalkulat, mendapatkan hasil perhitungan biaya, selesai. Selanjutnya untuk desain online, start, masuk ke homepage, klik fitur desain, memilih template desain, klik salah satu template, membuat desain dari awal, menyimpan hasil desain, selesai. Selanjutnya, pemesanan dan pelacakan pesanan. Start, masuk ke homepage, klik fitur katalog produk, memilih salah satu produk, klik tombol pesan, mengisi form pemesanan, memilih metode pembayaran, klik konfirmasi bayar, klik tombol status pesanan, selesai. Selanjutnya, integrasi pembayaran online. Start, masuk ke homepage, klik fitur katalog produk, memilih salah satu produk, klik tombol pesan, mengisi form pemesanan, memilih metode pembayaran atau transfer bank, melakukan pembayaran dengan nomor via
Pembayaran berhasil, klik konfirmasi pembayaran, selesai. Selanjutnya, notifikasi dan update pesanan. Start, masuk ke homepage, klik fitur notifikasi, memilih salah satu notifikasi dan cek status pesanan, selesai. Selanjutnya, manajemen akun pelanggan. Start, masuk ke homepage, masuk ke fitur profile, klik tombol buat akun, mengisi data-data akun terbaru, klik tombol simpan data, selesai. Selanjutnya, sistem manajemen inventaris atau pemilik bisnis. Start, masuk ke dashboard, klik fitur stok, menambahkan atau mengecek stok, mengecek proses produksi, selesai. Terakhir, analisis dan laporan bisnis atau pemilik bisnis itu dari start, masuk ke dashboard, masuk ke fitur data bisnis, mengecek data penjualan, pengeluaran, dan lain-lain, selesai. Selanjutnya untuk chat atau customer care, itu yang pertama start, masuk ke homepage, klik fitur hubungi kami, memilih chat, menginputkan keluhan dan saran, selesai. Selanjutnya integrasi dengan jasa pengiriman, itu start, masuk ke homepage, masuk ke fitur pesanan saya, memilih salah satu pesanan yang sedang berlangsung, mengecek status pengiriman dan nomor resi, selesai. Dan yang terakhir ini diskon dan promosi. Yang pertama itu start, masuk ke homepage, klik fitur katalog produk, memilih salah satu produk, klik tombol pesan, mengisi form pemesanan, memilih metode pembayaran, transfer bank, menerapkan voucher yang dimiliki, melakukan pembayaran dengan nomor via, pembayaran berhasil, klik konfirmasi pembayaran, selesai. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.